Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan memulai perkuliahan yaitu mata kuliah web design ya. Jadi di prodi teknologi multimedia dan jaringan ya. Jadi untuk SKS-nya ada 2 SKS dan hari ini kita di hari Senin ini adalah perkuliahan awal dan kita akan melakukan perkuliahan itu dengan metode gamifikasi ya teman-teman. Jadi yang ruang lingkup yang akan kita pelajari itu ada beberapa, tapi tidak sesusah dan sedetail dari pemrograman website ya, tapi karena kita hanya di bagian teknik multimedia dan jaringan saja, jadi kita fokus pada layouting, wireframe gitu ya, prototype, sama paling nanti ngoding sedikit itu di HTML, CSS-nya saja ya, sama sedikit JavaScript. Oke, jadi untuk teman-teman kita akan memulai hari ini. Untuk roadmap-nya saya akan tunjukkan ada 14 kali pertemuan dan sebetulnya ada 16 tapi yang dua itu adalah UTS dan UAS ya. Nah, dari 14 ini teman-teman akan memulai hari pertama yaitu melakukan analisa, yaitu analisa web design ya tentang bagaimana membuat desain yang bagus gitu ya untuk khususnya untuk pembuatan web design gitu. Lalu pertemuan kedua adalah pengenalan aplikasi web design editornya. Nanti kita akan pakai Visual Studio Code gitu ya. Lalu ada Figma, ada Dreamweaver mungkin, tapi kalau kayaknya sudah nggak relevan ya. Mungkin kita cukup ada pakai Visual Studio Code sama Figma saja, sama nanti CMS-nya ada WordPress ya untuk templatingnya. Lalu untuk ketiga, teman-teman akan melakukan prototyping tapi masih dalam ruang lingkup wireframe saja. Nanti coret-coret gitu ya di teks gitu ya. Teksnya dicoret-coret pakai paperbook saja ya. Jadi hanya membuat kolom-kolom kotak gitu pakai ballpoint ataupun pensil ya. Nanti di-scan saja dan sebagainya. Tapi nanti itu adalah sebuah coretan atau draft dari sebuah layout website. Nah, lanjut ke pertemuan keempat nanti kita akan ketemu dengan membuat prototypingnya. Jadi wireframe-nya sudah ada, dicoret-coret gitu ya, di gambar kasar gitu di buku kalian. Langsung kita akan menggunakan salah satu tool yaitu Figma ya untuk mengaplikasikan layout dan sebagainya di software tersebut. Nah, Figma ini dipakai di industri website saat ini dan banyak orang yang memang menggunakan Figma tersebut. Dan enaknya lagi adalah Figma itu ada beberapa project yang bisa kita gunakan gratis gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau Sketch itu bisa sebetulnya ada software namanya Sketch gitu tapi harus berbayar ya. Jadi kita pakai Figma saja. Dan ke pertemuan kelima nanti kita akan ketemu dengan prototyping web ya. Jadi di sebelumnya kita telah buat prototyping tapi masih blok-blok saja atau kasar layout standar gitu. Nanti kita sudah permanis kita tambahkan image gitu ya, tambahkan animasi, efek-efek dan sebagainya di pertemuan 5. Nanti di pertemuan 6 kita langsung mulai belajar dasar-dasar bahasa markup ya atau language markup ya dengan HTML tentunya. Kita akan belajar layout-layout dengan HTML. Jadi prototipe yang sudah dibuat itu nanti kita convert gitu dengan bahasa HTML ya. Lalu di pertemuan ketujuh kita akan lakukan styling ya. Jadi HTML kan masih ibaratnya kasih kasar lah wireframe ya. Kalau yang tadi di pertemuan ketiga itu masih kasar, masih sketch gitu. Tapi ini sketchnya sudah bentuk kode nih. Nah, kalau sudah bentuk kode, kita akan permanis juga dengan CSS. Jadi HTML itu pasti akan ketemu itu dengan CSS ya, styling di CSS-nya itu. Jadi kita bisa nambah warna gitu ya, rounded corner contohnya gitu atau floating button gitu. Lalu juga misalnya full background, ada gradient, gradasi dan sebagainya. Itu bisa ditambahkan di HTML termasuk dari tipografi dan sebagainya. Lalu UTS-nya nanti mungkin cukup sampai prototyping web saja. Nanti saya paling tugasnya hanya di prototyping web. Kalian mempresentasikan project web apa yang kalian buat itu nanti mungkin saya akan batasi minimal 10 page gitu ya. Nah, nanti semakin kompleks maka semakin bagus itu hasilnya. Nah, setelah UTS nanti kita akan lanjutin stylingnya ya si CSS-nya gitu biar kalau yang tadinya hanya styling CSS standar gitu nanti
kalau udah pertemuan ke-8 itu teman-teman akan belajar CSS-nya itu lebih dalam lagi, termasuk pembuatan, website yang sifatnya responsif dan dinamis gitu ya untuk setiap device gitu ya. Karena kan saat ini mungkin kebanyakan website itu fixed ya. Jadi ukurannya tetap, misalnya kalau laptop itu 960 piksel saja, tapi kita akan membuat layout tersebut jadi responsif. Nah, nanti ketika dia pindah ke monitor dengan layar 24 inch, nah nanti dia akan mengikuti jadi 1980 piksel gitu ya. Lalu ketika pindah ke iPad gitu nanti jadi 960 piksel gitu dan sebagainya. Jadi menyesuaikan. Dan menariknya adalah ketika kita akan pindah ke mobile phone nih. Nah, kalau yang 6 inci bagaimana ya, kemudian yang 8 inch bagaimana, yang 4,5 inch bagaimana, misalnya seperti itu. Jadi di CSS ini akan mengakomodir hal itu, jadi stylenya lebih bagus, lebih dinamis. Nanti kita juga akan belajar bagaimana memilih warna-warna yang terbaik gitu ya. Dan kalau udah mantep di CSS-nya, kita akan lanjut ke framework-nya. Nah, ternyata si CSS juga punya framework ya. Kalau udah kita sudah pakai framework, itu kita tidak usah membuat template itu dari nol. Kita tinggal pakai saja guide-guide-nya atau aturan-aturan dari si framework tersebut. Contohnya kalau yang paling sering kita pakai di industri itu adalah Bootstrap ya, ataupun Tailwind ya. Jadi ada Bootstrap ataupun Tailwind, tapi sebenarnya banyak sih, tidak hanya dua itu. Misalnya ada Undesign, ada Galio Framework gitu dan sebagainya. Tapi untuk di Indonesia sendiri, kita banyakkan makanya itu adalah Bootstrap. Nah, nanti kita akan belajar Bootstrap. Saya jadikan dua pertemuan, itu pertemuan 9 10. Nah, outputnya nanti saya harapannya adalah teman-teman juga hasil dari prototyping yang sudah dibuat sebelumnya pada pertemuan kelima itu udah menjadi sebuah laman web berbentuk HTML dan CSS ya. Dan itu bisa dijalankan di browser ya. Jadi kalian pakai Google Chrome nanti bisa di-upload juga di hosting sebelumnya. Nah, kemudian pertemuan ke-11 itu adalah project ya, by project di mana kalian melakukan slicing ataupun melakukan convert gitu ya dari prototipe yang sudah buat sebelumnya yang sudah saya jelaskan itu jadi sebuah kode HTML dan CSS gitu ya dengan CSS framework tadi, Bootstrap tadi. Jadi formatnya adalah .html nanti filenya. Lalu kita untuk menambah-nambah ilmu, sedikit ilmu untuk para web designer, ada dua pertemuan lagi itu di 12 dan 13 itu kita kenalan sama CMS. Nah, CMS ini populernya adalah WordPress ya. Jadi nanti kita akan belajar sedikit tentang WordPress, bagaimana kita membuat template WordPress-nya, kita akan permanis template-nya, kita pakai widget-widget yang mungkin populer dan mempercepat pembangunan website, hingga pertemuan ke-14 itu adalah harapan saya adalah mahasiswa mampu ini ya, melakukan deployment ya. Jadi upload upload web yang telah dibikin tadi ke server. Jadi, punya domain sendiri, nah domain.com misalnya gitu ya. Jadi ada nama website kalian, itu bisa diakses oleh orang lain gitu. Nah, untuk kontrak kuliahnya, untuk perkuliahan saya itu simpel saja. Jadi saya akan bagi jadi 5, sebenarnya sama saja dengan perkuliahan-perkuliahan saya yang lain, yaitu mata kuliah seperti pemrograman mobile ya, waktu semester lalu gitu ya. Jadi untuk kehadiran, teamwork, dan keaktifan, saya kasih persentase itu 20%. Nah, nanti juga karena kita pakai gamifikasi, jadi saya akan mengaplikasikannya pada gamifikasi. Semakin kalian aktif, semakin kalian rajin, dan saling kerjasama dengan baik, itu nanti dapat persentase 20%. Nah, ini cukup fatal ya, karena nilainya cukup tinggi ya. Jadi kalau teman-teman kalian sikapnya apatis gitu ya, acuh, tidak peduli dengan apa-apa yang sudah dikasih atau tas-tas yang sudah saya sediakan di gamifikasi, otomatis level kalian akan menurun. Jadi kalau level kalian di bawah 5, itu otomatis kalian dapat C gitu ya dari saya. Nah, karena semester sebelumnya itu sampai ada mahasiswa yang sampai melebihi level dari 21, itu luar biasa sekali ya. Jadi dia sangat, antusias dengan game ini, aktif banget dan levelnya sampai 21. Kalau udah level 21 itu biasanya dapat nilai keaktifannya itu di atas 90 lah, gitu ya. Lalu yang nomor 2 adalah sikap dan kesopanan atau attitude ya. Jadi kalau di mata kuliah ISBD mungkin ya itu diperlukan ataupun etika profesi ya. Jadi saya mengadopsi hal itu dan saya terapkan pada perkuliahan ini. Jadi
Nilainya ada 10% ya untuk sikap dan kesopanan ya atau attitude-nya. Lalu ada tugas terstruktur, sebetulnya itu masih dalam suatu lingkup poin ke-1 sebetulnya. Jadi di gamifikasi nanti ada task-task yang harus kalian kerjakan agar kalian naik level ya atau naik grade gitu ya. Jadi kalian nanti juga ada syarat minimal gitu ya agar bisa mengikuti UTS itu misalnya levelnya adalah level 15 gitu ya, misalnya gitu ya. Dan mau bisa mengikuti UAS adalah ketika level kalian adalah nilainya minimal 20 gitu misalnya. Jadi itu adalah beberapa penilaian ya selain UTS dan UAS. Nah, UTS dan UASnya sendiri saya lebih fokus pada project based ya, jadi berbasis project karena kita sudah me-launching Kampus Merdeka ya yang diputuskan oleh Bapak Menteri. Jadi kita akan menggunakan banyak project base agar kalian siap pada industri kerja selanjutnya ya. Nah, ini adalah skala nilai saya ya. Untuk dapat A kalian harus minimal dapat rata-rata nilai dari 5 poin sebelumnya ya dari sini itu minimal 85 ya agar kalian dapat nilai A. Gitu. Untuk dapat nilai B minimal 75, dapat nilai C adalah 65, dapat D 45 dan selain itu adalah E gitu ya. Dan nilai E ini termasuk dari teman-teman kalau tidak pernah ikuti kuliah. Jadi kalau ada Zoom ataupun Google Meet kalian tidak pernah ikut. Nah, nanti kan setiap pertemuan itu ada presensi ya, ada assignment ya. Jadi ada teman-teman silakan assignment di Google Classroom lewat gamifikasi. Nanti ada link-link yang harus kalian selesaikan. Itu kalau tidak pernah mengikuti kuliah lebih dari 60% ya, tanpa alasan yang jelas itu saya pastikan dapat E dari saya ya, teman-teman ya. Lalu yang nomor kedua, tidak ikut UTS dan UAS ya. Kemudian tidak pernah mengumpulin tugas dan tentunya nomor 4 adalah melanggar attitude ya atau nilai kesopanan. Kenapa saya selalu menekankan hal ini? Karena nanti ketika kalian ketemu di industri adalah attitude itu adalah nomor 1 dibandingkan skill kalian. Karena skill itu bisa diasah, tapi attitude itu harusnya sudah menjadi budaya yang baik di kita gitu ya. Jadi saya tekankan selama perkuliahan kalian harus menjadi mahasiswa yang memiliki attitude yang baik. Dan untuk metode perkuliahan ini nanti lewat gamifikasi ya. Jadi gamifikasi kalian akan bersaing satu sama lain, mahasiswa saling melampaui satu sama lain dengan metode level. Nah, yang menarik adalah kalau sebelumnya mungkin perkuliahan-perkuliahan kan kita jalankan di sebuah kampus itu menggunakan pembelajaran pasif gitu ya. Hanya duduk di kelas, mendengar, mencatat gitu atau melihat gitu atau itu biasa gitu ya. Jadi keefektifannya itu sangat sedikit, bahkan hanya 5% ya untuk beberapa mahasiswa itu balik kuliah ya nggak dong gitu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Jadi hanya menyimak saja, hanya datang-datang saja absen, bahkan nitip absennya, tapi sekarang tidak bisa berlaku di perkuliahan saya gitu ya. Jadi nanti saya akan aktifkan pembelajarannya, jadi saya akan upgrade tekniknya, yaitu pembelajaran aktif ya, atau kinestetik ya. Jadi saya tidak pakai lagi pembelajaran pasif. Kalian hanya mendengar ocehan saya atau mendengarkan teori-teori saya. Kalau masalah teori materi itu banyak di Google ataupun di media-media internet lainnya sebetulnya materinya banyak, namun itu akan menjadi sampah saja, ilmu yang sifatnya sampah ketika kalian tidak melakukan diskusi ataupun praktek gitu ya. Jadi tidak akan berguna dan kalian akan ngeblank, hilang gitu ya. Jadi kalau pas kerja, apa ya dulu ya, saya kuliah itu apa gitu. Oleh karena itu saya akan gunakan pembelajaran aktif ya, yaitu metode kinestetik. Nah, saya ambil dari sumbernya secara langsung itu sebetulnya dari salah satu dosen ya, dari dosen Universitas Islam Indonesia dari Jogja, tapi saya tertarik dengan beliau, yaitu Bapak Mustiko Aji ya, saya ambil dari beliau. Saya akan gunakan 3 metode kinestetik. Nah, sebetulnya yang paling efektif itu ada teknik mengajarkan ya 90%. Nah, nanti di selang-seling perkuliahan saya teman-teman juga harus mengajarkan kembali apa yang sudah saya sampaikan dalam bentuk video yang kalian upload di YouTube gitu. Jadi kalian akan menjadi perantara ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh para dosen yang sudah menyediakan kurikulum dengan baik gitu ya, menyajikan presentasi dengan baik.
Dan kalau kalian ngeblank sedikit saja gitu, nanti kalian akan bingung menjelaskannya dan kalian nggak bisa mengajarkan kembali. Nah, ini nanti ada gamenya di sini ya teman-teman ya. Jadi ada mengajarkan kembali, ada praktiknya, tentunya project based tadi, ada praktek dan tentunya diskusi kelompok ya. Nanti ada open discussion. Di open discussion ini teman-teman harus aktif nih. Nah, semakin kalian aktif, nanti saya akan menambahkan nilai keaktifan ya, yang akan menambahkan grade point untuk menaikkan level-level kalian. Dan perlu kalian ketahui bahwa untuk naik level itu kan butuh beberapa tas-tas yang harus diselesaikan ya, dan bahkan saya sudah sampaikan bahwa UTS dan UAS itu ada minimum syarat level. Nah, itu harus kalian perhatikan. Jangan ulangi kesalahan kakak tingkat kalian ya, karena banyak yang mendapatkan E dari saya, itu kemarin ada sekitar 6 orang. Nah, ini akan menjomplang sekali, loh kok ada yang A lebih banyak tapi E-nya ada. Nah, ini karena mahasiswa-mahasiswa yang sikapnya apatis, tidak peduli dengan apa yang sudah diinstruksikan gitu ya. Dan saya nggak peduli dengan hasil itu, kalau mau protes silahkan ke bagian administrasi di BAK ya. Nanti boleh kita akan adu argumentasi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi saya ingin kampus ini menjadi kampus yang memiliki kualitas yang baik sehingga saya akan mengabaikan teman-teman mahasiswa jika memang kalian sikapnya apatis gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang mendapatkan A adalah teman-teman yang memang menghargai perkuliahan dan juga menikmati jalannya perkuliahan gamifikasi. Oke, dan hari ini kita akan belajar tentang web design ya. Jadi nanti kita akan ketemu, dan ini link Google Meet-nya, jadi setiap hari Senin jam 2 itu nanti ada Google Meet, kita akan tatap muka. Tapi saya selang-seling saja mengingat ini ya, mengingat kapasitas kuota kalian terbatas ya, jadi akan saya selang-seling mungkin setiap 1 minggu ya 2 minggu sekali kita akan melakukan pertemuan dan sisanya adalah via gamifikasi gitu. Untuk sumbernya saya pakai bukunya Mr. Jason ya, yang edisi kedua ya, second edition. Jadi judulnya adalah The Principle of Beautiful Web Design ya. Jadi meliputi ada 4 sub tema. Ada layout dan composition, ada color, ada tekstur, dan ada juga tipografi ya. Jadi ada 4 yang akan kita pelajari hari ini. Teman-teman pastikan menyimak dengan baik. Nah, untuk materi ini sudah saya sediakan dalam bentuk PDF dan juga format MP4 ya, jadi kalian bisa mengulang kembali materi-materi kalian sehingga nanti ketika ada tugas mengajar kembali, kalian tinggal menyimak dan juga mencermati saja sehingga kalian tidak merasa kesulitan untuk mengajarkan kepada publik ya. Nanti kan karena akan diupload di YouTube gitu. Oke, kita belajar web design. Nah, kalau udah belajar web design, kita kerjanya apa sih, Pak? Gitu ya. Nah, sebenarnya ada perbedaan ya antara web designer dan web developer gitu ya. Jadi kalau di prodi TMJ, Teknik Multimedia dan Jaringan, itu kita hanya fokus pada desainnya saja. Makanya ini saya kasih blok biru ya, biru muda gitu ya. Jadi si web designer ini tugasnya yang rancang web gitu ya. Rancang web itu khususnya untuk memvisualisasinya gitu ya. Jadi profesi ini tugasnya ya hanya desain ya, melakukan desain sebuah website agar bisa dibuka di layar monitor baik komputer, handphone ataupun tablet gitu ya. Jadi biar desainnya itu pada setiap device itu bagus gitu ya. Jadi biar nyaman gitu ya, user friendly gitu dan sebagainya. Itu tugasnya dari si web designer. Lalu kita lihat job desk-nya lebih detail lagi. Ya, si web designer ini ngapain ya? Tugasnya dalam sebuah kantor ya, jadi sebuah kantor agensi desain ataupun nanti kalian mungkin kerja di sebuah startup sebagai web designer ya, belum masuk ke web developer nih ya. Jadi ada sekitar 7 poin yang harus kalian pahami gitu ya. Satu, teman-teman harus ngerancang layoutnya secara kreatif nih. Jadi ide-ide kalian yang otak-otak kalian yang kreatif ini harus dirancang jadi sebuah elemen-elemen yang ada di website gitu ya, ngasih warna yang bagus, tipografinya juga bagus, sama place image-nya juga tepat gitu ya, sama milih-milih gambarnya gitu ya. Jadi ya desainer banget lah gitu ya. Nah, tapi tidak sebatas hanya desainer grafis ya, tapi kalau kalian hanya buat desain saja di
hanya mikirin warna, kemudian, gambar sebagainya itu kan hanya desainer grafis. Tapi kita sudah, melangkah satu tingkat pada profesi web designer, jadi teman-teman juga harus melakukan konversi nih. Konversi jadi desain yang sudah kalian bikin tadi nih, sudah keren banget, bagus banget ya dalam bentuk desain grafis, itu harus di-convert dalam bentuk kode HTML dan CSS sama JavaScript nih, agar bisa jalan di web browser ya, ya di Google Chrome lah ya atau Mozilla Firefox gitu ya. Ya, kalau hanya menampilkan gambar saja itu ya namanya PDF gitu ya, ataupun AI ataupun PSD, Photoshop, JPEG, PNG gitu. Dan itu bisa dibuka bisa, tapi formatnya image. Nah, kita kan ingin, membuat web ini lebih bagus ya, jadi harus dibentuk dalam bahasa yang didukung oleh, HTML dan CSS agar si web browser itu bisa membacanya, gitu. Nah, si HTML dan CSS ini, itu juga nanti kan akan dipakai oleh si web developer untuk menampilkan data-data dari sebuah transaksi, database itu ya, dari bahasa programan yang berjalan di si server, itu agar bisa masuk di HTML tadi ya. Jadi kalau HTML dan CSS itu datanya statik gitu ya, jadi kalau mau bikin tabel, ya tabelnya banyakin gitu ya. Tapi kalau udah pakai database itu kan datanya dinamis. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengkonvert dari desain yang sudah dibikin sebelumnya, mungkin dalam formatnya Figma gitu ya, ataupun Sketch gitu ya, ataupun Adobe XD gitu ya, dalam bentuk HTML dan CSS gitu. Nah, kalau udah pinter nih di HTML CSS sudah punya ilmu-ilmu dasar itu kalian akan slashing ya, jadi gambarnya yang akan dijadikan mana, ikonnya mana ya, yang akan digunakan di website gitu ya, formatnya apa, SVG ataupun PNG dan sebagainya gitu ya. Lalu diatur tata letaknya biar nyaman itu apakah pakai sidebar atau nggak pakai sidebar ataupun pakai full width gitu ya atau full height gitu ataupun mungkin full cover gitu dan sebagainya. Nah, teman-teman harus sesuaikan nih tata letaknya dengan bahasa HTML dan CSS tadi ya. Lalu kasih tampilannya dipercantik, biasanya pakai animasi gitu ya, nanti kita pakai JavaScript gitu ya, biar, tampilannya lebih menarik, user yang mengunjungi website tersebut nyaman gitu ya, tidak tidak berat juga websitenya gitu, karena apa ya, kebanyakan image-image dengan, size yang terlalu besar dan sebagainya gitu ya. Lalu teman-teman juga harus harus ini ya, lakukan validasi kode HTML-nya sudah benar atau belum. Misalnya kita sudah jalanin di Google Chrome, oke nih, it works gitu ya. Tapi kalau di Firefox itu ternyata berantakan nih, apalagi di IE gitu ya, Internet Explorer gitu ya. Jadi apakah tampilannya akan sama atau malah berantakan di device lain gitu ya. Misalnya kalau di laptop bagus nih, tapi kalau di HP kepotong gitu ya gambarnya gitu ya. Ini kan ini kan menjadikan sebuah tidak ada kenyamanan tersendiri ketika user ingin mengunjungi website tersebut gitu. Jadi kalian harus validasi sebelum kalian deliver ke klien tersebut gitu ya. Nah, yang terakhir itu, ya sudah saya jelaskan tadi bahwa rancangan layout ya, membuat rancangan layout dalam bentuk wireframe, yaitu membuat, eee, tools-nya yaitu dengan coret-coret di kertas. Itu yang harus kalian lakukan ketika nanti mencoba membuat sebuah, dapat project lah ya, dapat project web design gitu. Untuk gajinya dan minimal pendidikan. Jadi kalau di Indonesia saya survei di beberapa situs penyedia layanan kerja, itu minimal rata-rata adalah D3 ya. Nah, walaupun, mungkin beberapa perusahaan itu tidak membutuhkan ijazah ya sebagai syarat mutlak ya, mungkin hanya portofolio. Tapi, kalau saya rasa tuh D3 ataupun S1 tuh lebih diprioritaskan karena mereka telah belajar tidak hanya belajar skill teknis tapi juga soft skill ya, termasuk attitude dan sebagainya. Jadi mungkin, ada perusahaan yang memang benar-benar bagus itu kadang mensyaratkan minimal D3. Gajinya cukup lumayan ya kalau di kota-kota besar seperti Jakarta ataupun Bandung ya, ataupun Surabaya itu minimal 4 juta lah range-nya. Kalau Jakarta bisa sampai 6 juta ini. Ini untuk web design saja, tugasnya hanya membuat desain, layout, sampai HTML, CSS saja ya. Beda dengan web developer development yang sudah sampai masuk pada ini ya, sudah masuk pada database ya, permainan manipulasi database. Kita akan masuk pada prinsip
sebuah desain dikatakan sebagai beautiful or not gitu ya. Jadi desain ini bagus nggak sih gitu ya. Kalau di web design ada 4 yang menjadi prioritas harus diperhatikan. Nomor satu adalah layout and composition-nya, komposisinya sama layout-nya diperhatikan juga apakah bagus apa enggak. Tentunya ada color-nya, warnanya, teksturnya ya, lalu tipografi ya. Jadi ada 4. Biasanya ada 4 yang kita ini. Ini termasuk saya ambil dari buku The Principle of Beautiful Web Design ya, dari buku tadi yang punya Pak Jason tadi. Saya ambil jadi beberapa prinsip-prinsip yang sudah ada. Nah, kita akan mulai dari analogi sederhana ya teman-teman. Analogi sederhana ini sebelum kita ngobrol lanjut tentang web design ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman dapat project nih. Nah teman-teman kan berasal dari TMJ tentunya ini ya pernah membuat project-project sederhana seperti membuat poster gitu ya ataupun name card gitu ya, kartu nama gitu ya, ataupun flyer mungkin atau sebagainya. Nah, ketika kita dapat sebuah project, kita akan dihadapkan pada sebuah blank artboard gitu ya. Jadi blank kosong putih. Nah, kita mau ngapain nih? Nah, kalau kita dapat job project kartu nama, kita di komputer kita masih blank putih ataupun di kertas kita masih putih gitu ya. Bingung nih mau apa yang mau dikasih, apa yang mau dituangkan ke artboard tersebut gitu ya. Tentunya kita sebelum itu akan bertanya-tanya nih, budget project ini berapa sih sekali desain gitu ya, untuk per page-nya berapa sih harganya gitu. Lalu saya mulai dari mana ya desainnya ya? Apakah dari background dulu atau dari teks dulu ataupun dari nyari warna dulu apa? Lalu planningnya gimana nanti? Revisinya bagaimana gitu. Lalu kontennya isinya apa sih kontennya dan sebagainya. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang umum akan terjadi ketika kalian akan mendapatkan sebuah project real, dapat klien secara langsung. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa sudah ada yang pernah merasakan dapat project-project tersebut. Nah, ya jadi tidak ada sudah terbiasa gitu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih baru dan belum pernah dapat project, itu akan bertanya bagaimana kita negosiasi dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam sebuah prosesnya kita akan menjalani 3 hal utama dalam melakukan membuat sebuah web, laman web ya, membuat desain web gitu. Ada discovery, ada exploration, ada and implementation ya. Jadi ada 3 hal ini ya. Jadi kita mencari dulu, riset dulu, lalu melakukan explore dan melakukan implementasi gitu. Kita tahu bahwa dalam sebuah pembangunan sebuah website itu kita akan terbentur pada masalah seni dan sains ataupun problem solve ya. Jadi kadang saya pengen tampilan desainnya bagus nih Pak, keren gitu ya. Tapi ternyata mengabaikan sisi-sisi teknologinya atau tidak menyelesaikan masalah apa yang dibutuhkan oleh si klien gitu. Kadang juga kita terlalu kaku, terlalu banyak konten gitu ya, isinya terlalu padat, tapi kita melupakan sisi seninya. Jadi hal itu harus kita seimbangkan ya teman-teman, harus kita seimbangkan agar menjadi sebuah tampilan desain yang bagus. Pada tahap discovery ini, kalau saya tuh biasa mendapatkan klien itu kita harus sebelum kita ketemu kliennya langsung, kita biasanya lakukan riset. Misalnya kalau kita bicara pada PT apa ya misalnya pada PT Garuda gitu ya penerbangan. Jadi saya riset usaha tersebut nih. Oh kalau Garuda logonya cenderung warnanya ini gitu ya. Kita juga orang-orangnya modelnya seperti ini, bentuknya seperti ini, harus kita perhatikan nih, kita riset dulu sehingga ketika kita ketemu dengan klien itu kita tidak terlalu kaku dah. Jadi kita sudah punya data-data yang bisa kita ajukan sebagai pertanyaan. Oke. Jadi kalau udah ketemu klien, kita sudah punya materi-materi yang akan kita diskusikan bersama gitu. Selanjutnya adalah beberapa yang saya gunakan khususnya untuk membuat website baru nih ya. Jadi ini untuk basic question interview. Jadi untuk website baru ada beberapa pertanyaan yang sering saya jadikan parameter ya. Antara lain adalah what does the company do? Jadi company ini ngapain ya? Bidang apa yang dia kerjakan gitu.
Jadi, oh kalau ini perusahaan penerbangan gitu ya. Jadi, oh datanya penerbangan, jadi asumsi saya warnanya seperti ini nih, abstraksi saya seperti ini nih, shape-nya seperti ini gitu ya. Dan ketika kita bertanya pada orang tersebut, kita tanya nih, what is your role in the company? Ya, jadi dia itu role-nya apa? Apakah sebagai manajer, apakah sebagai direktur, atau staff biasa? Dan biasanya orang-orang yang akan ketemu dengan kita atau klien kita adalah orang-orang yang memiliki ini ya, dia punya jabatan khusus gitu ya, dan dia mengetahui beberapa pengetahuan-pengetahuan dari sebuah perusahaan. Jadi kita tanya, your role-nya apa ya? Kita tanya dulu, oh kamu bapaknya manajernya misalnya, manajer dari publikasi atau manajer administrasi ataupun manajer marketingnya misalnya seperti ini. Lalu kita juga tanya pada orang tersebut adalah does the company have an existing logo or brand? Kita tanya apakah sudah punya logo atau belum. Nah, kalau sudah punya, kita tinggal sesuaikan saja. Enak nih kalau sudah punya logo, kita tinggal sesuaikan saja logo, warnanya, filosofinya, bentuk shape-nya dan sebagainya. Itu enak sekali. Tapi kalau belum punya logo, ya kita akan punya job tambahan, yaitu membuat logo tersebut. Gitu. Lalu kita juga tanya, what is your goal in developing a website? Gitu ya. Jadi goalnya apa? Kalau website ini dibuat, nanti goalnya apa? Tujuannya apa? Oh, untuk media pemasaran. Oh, hanya untuk mempublikasikan company profile saja. Itu sudah cukup, Pak, katanya dia. Oh, nggak apa-apa. Kalau seperti itu, ya kita hanya membuat website company profile saja. Jadi kita ya hanya membuat home, about us, profil gitu ya, fitur gitu ya, ada mungkin galeri kalau dibutuhkan, ada kontak us gitu, dan form-form biasa. Itu mungkin hanya sebatas company profile. Tapi kalau kita sudah ketemu dengan perusahaan yang berbasis startup, nah, itu akan lebih kompleks lagi tuh kebutuhan-kebutuhannya, dan bahkan kita akan terjun langsung sebagai orang yang mengeksekusi bisnis modelnya dari perusahaan tersebut. Nah, ketika kita tanya, information do you wish to provide online, apa yang akan disediakan kepada publik? Nah, itu masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kita akan tanya ke mereka, apa sih yang kamu berikan kepada publik, atau informasi-informasi umum apa yang akan ditampilkan pada publik ya. Karena kan kalau sudah online bisa diakses oleh seluruh dunia gitu ya. Jadi apa sih informasi-informasi yang akan disajikan ya. Jadi wish to provide online gitu. Lalu untuk target audiensnya bagaimana? Nah, jadi targetnya bagaimana? Kalau bisa kita juga tahu nanti perusahaan ini kita tahu data-data seperti demografiknya ya, umurnya, jenis kelaminnya, ataupun spesifik lokasinya gitu ya. Ada perusahaannya KFC gitu ya. Perusahaan KFC memang spesifik dia di makanan, dan dia diletakkan franchise-nya di kota-kota besar gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kita tahu, oh kalau perusahaan franchise websitenya seperti ini nih, ada kolom yang harus ditambahkan di sebelah kanan gambarnya, karena dia perusahaan makanan dan dia sifatnya publik, jadi harus dibesarkan, ada slideshow-nya di halaman depan sebagainya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, who are your competitors ya, and do they have website ya. Jadi kita tanya kompetitornya dia siapa. Kalau KFC otomatis kompetitornya adalah McD contohnya, ataupun AW gitu ya misalnya ya, sebagai kompetitor ininya perusahaan yang mirip gitu ya, maksudnya saya mirip gitu ya. Oh, kompetitornya seperti ini. Jadi kita akan coba asumsi desain komparasi antara websitenya KFC dan McD, itu juga saya rasa itu akan mirip-mirip kebutuhannya, yang menampilkan produk-produk yang lagi hitsnya gitu ya, ada juga produk-produk yang lagi promonya dan sebagainya. Nah, ketika kita tanya selanjutnya kepada orang tersebut, yaitu do you have example ya of website you like or dislike. Jadi kita akan tanya, ada nggak sih example-nya, contohnya gitu ya, dari website yang kamu suka ataupun nggak suka. Kadang dia akan nyari-nyari, bahkan dia juga udah riset dan meeting juga dengan direktur gitu ya. Dia nanya, ini Pak, contoh-contoh website yang referensi dari kita ini loh. Gitu. Kita akan masukkan ke dalam list ya kepada
list kita, lalu kita cari-cari, lalu kita juga akan lewat eksplorasi gitu. Dan pertanyaan terakhir yang sering saya gunakan adalah what kind of timeline ya. Jadi kita akan cari tahu website ini harus selesai berapa lama Pak gitu ya. Oh 3 bulan gitu ya. Jadi 3 bulan harus selesai nih Mas gitu ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Ya syukur-syukur kurang gitu ya. Nggak boleh lebih tapi lebih cepat lebih baik gitu ya. Lalu do you have for the project and what is the budgetnya? Ya, budgetnya berapa Pak? 3 juta, 5 juta, 10 juta gitu ya. Dan ada klien-klien yang harganya murah gitu ya, mungkin 1 juta gitu ya. Ya udah kita kasih yang biasa-biasa saja gitu. Kita kasih tahu, "Pak, kalau harganya sekian, kalau budgetnya sekian, itu modelnya seperti ini, Pak." Gitu. Ini portofolio kita yang sudah kita buat. Nah, kalau Bapak budgetnya 5 juta, maka desainnya seperti ini. 10 juta desain seperti ini. Page-nya totalnya sekian-sekian. Jadi teman-teman harus melakukan breakdown dari budget-budget dari sebuah timeline. Jangan sampai kalian kerja itu membuat sebuah desain itu kompleks tapi harganya murah gitu ya, menguras energi kalian tapi harganya mungkin murah. Karena ada beberapa teman-teman yang memang mereka hanya mengejar dapat budget saja gitu ya, cepet-cepetan tapi harganya murah sehingga merusak pasaran gitu. Nah, untuk beberapa question ya, untuk redesign website sendiri ada beberapa nih ya pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada yang pertama adalah what are your visitors usually looking for when they come to your site. Jadi dari kebanyakan visitor itu biasanya lihat apa dulu nih dari website Anda. Oh, kalau lihat dari analisis website saya nih Pak, itu mereka lebih senang di halaman promonya Pak. Oh, berarti halaman promo ini akan kita pertahankan gitu. Dan halaman-halaman yang tidak ada interaksi mungkin kita tidak gunakan gitu ya. Lalu ketika ada pertanyaan, what are the problems with your current design? Nah, jadi problemnya apa dengan desain yang saat ini nih? Oh, desainnya terlalu kaku nih, mungkin warnanya sudah terlalu jadul gitu ya. Jadi kita kan nggak pakai lagi gitu. Jadi kita akan coba modernisasi lagi, kita sesuaikan dengan tren-tren desain terbaru gitu mungkin ya. Jadi kita akan gunakan ini. Lalu what do you hope to achieve with redesign? Jadi pencapaian apa nih Pak yang Bapak inginkan ketika desain ini didesain ulang gitu? Ya tentunya kalau di sini oh biar elegan saja Mas gitu ya atau biar lebih menarik saja user betah gitu biar lebih informatif biar nyaman dibaca dan itu biasanya kita harus tanyakan itu ke mereka. Lalu, are there any elements of the current site that you want to keep? Yaitu, apakah ada elemen-elemen ini yang memang akan dipertahankan? Nah, contohnya yang tadi seperti saya sampaikan bahwa di KFC misalnya bagian promo ini banyak banyak dilihat ya dalam analisisnya ya. Jadi kita harus pertahankan ini karena orang ternyata cenderung mengakses sebuah website itu lebih cenderung ke informasi itu mungkin ya. Jadi nggak boleh dibuang ya. Jadi tetap harus kita pertahankan, cuma nanti kita akan polish sedikit dengan style-style baru aja gitu ya. Lalu juga ada pertanyaan, how do you think your visitor will react to a new site design? Gitu ya. Jadi kira-kira gimana ya reaksi dari visitor baru ya ketika website kita telah diredesain ulang gitu ya? Apakah menjadi lebih baik atau mereka lebih antusias ngasih feedback positif ataupun feedback feedback negatif dan sebagainya itu kita harus prediksi di sebelumnya. Oke. Dan untuk note ya, jadi untuk catatan sederhana bahwa ketika saya sebagai seorang programmer, itu kita hindari bahasa-bahasa teknis nih. Ngomongin apalah Elasticsearch gitu ya, ataupun machine learning, AI gitu ya, blockchain dan sebagainya nggak usah disampaikan gitu ya kepada klien. Mereka tuh nggak ngerti gitu ya. Ataupun ketika kita sebagai desainer gitu, kita nggak secara khusus itu nggak usah ngomongin bahasa HTML gitu ya ataupun responsif dan sebagainya yang aneh-aneh gitu ya, bahasa-bahasa itu nggak perlu. Kita cukup dengan gunakan bahasa-bahasa yang sederhana gitu ya, tapi mungkin sudah masuk dengan apa pemahaman dari knowledge mereka gitu. Itu basic question-nya.
Itu udah ada 2 ya, jadi kalian kalau melakukan interview dengan klien untuk website baru ataupun melakukan redesign website gitu. Nah, kalau sudah di discovery, kita cari riset gitu ya, cari riset kebutuhan klien gitu ya, sama sudah melakukan interview dan sebagainya. Kita lakukan eksplorasi ya, jadi kita siapkan buku ya, ataupun langsung ke laptop gitu ya, kita coret-coret gitu. Dari information retrieval, jadi data-data yang sudah kita dapatkan sebelumnya gitu ya, dari klien itu, lalu kita asumsikan bahwa kita itu adalah seorang visitor ya, seorang pengunjung website tersebut. Jadi kita akan tahu nih, oh kalau websitenya seperti itu, saya akan jadi visitornya deh. Nah, jadi kalau visitor itu dia datang, masuk ke halaman homepage dulu gitu ya, langsung eh, masuk ngeklik login gitu dan sebagainya, itu harus kita perhatikan. Jadi kita lakukan eksplorasi itu trial gitu ya, coba-coba coret-coret halamannya ini sebagainya. Nah, setelah informasi didapatkan, kita akan pada tahap information arsitekturnya. Jadi kalau informasinya sudah dimatangkan, kita akan partisi dan jadikan sebuah kelompok-kelompok ya. Jadi, oh untuk kategori A, B, C, kita sudah punya kontennya A, B, C gitu ya. Jadi profil dapat dari konten profil, kita dapat dari Microsoft Word, kita salin saja, kita copy paste gitu ya. Jadi dengan format-format yang memang standarnya di website ya. Lalu kita lakukan organisasi konten ya, yang tadi sudah saya golongkan. Misalnya kalau di e-commerce ya kita kelompokkan nih kategorinya. Kalau sepatu fashion berarti masuknya apa aja nih? Baju, sepatu gitu ya, tas gitu. Jadi dia akan masuk ke kategori fashion. Kalau elektronik gitu ya ada laptop gitu ya, ada contoh televisi gitu ya, ada tablet gitu ya, ada pun beberapa alat elektronik yang masuk pada kategori tersebut. Jadi kita lakukan organisasi ini teman-teman. Lalu kita lakukan strukturisasi ya. Jadi biar kalian enak nih ketika sudah layoutnya sudah bagus, kita udah bikin coret-coret gitu, kita tinggal mengupdate-nya pada sebuah hal tampilan website jadi semakin mudah gitu. Nah, kalau sudah kita lakukan implementasi, jadi sudah dieksplorasi kira-kira ini masuk sini ya, gitu ya. Kita implementasi nih. Nah, pada tahap awal itu kita nggak usah terlalu banget nih terpaku sama ini ya, layouting seperti HTML gitu ya, ataupun pada software tertentu ya. Jadi kita pikir-pikir layout dulu deh di kertas gitu ya. Coba layout dulu deh di kertas, nggak usah mikirin width-nya, height-nya ya biasa aja seperti gambar coret-coret draft saja gitu. Lalu kalau sudah kita coba cari eksperimen warna ya pada color palette gitu ya dan sebagainya. Lalu eksplorasi eksperimen juga tipografinya. Lalu kalau sudah didapatkan kira-kira pakai ini, pakai warna ini, pakai tipografinya hurufnya misalnya ada pakai Open Sans gitu. Lalu kita convert lah ke dalam bentuk desain grafis dulu baru kita convert ke HTML itu. Jadi itu memang tahap-tahap yang cukup panjang ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sudah kita masuk pada 3 tahap tersebut yaitu discovery ya, lalu eksperimen dan implementation ya untuk membuat sebuah layout website yang dan sebagainya. Namun kita harus tahu dulu definisi dari si good design ya. Jadi kalau yang dianggap sebagai desain yang sifatnya baik itu bagaimana ya? Jadi memang desain kadang desainnya bagus tapi tidak informatif. Desain informatif tapi warnanya nggak asik gitu ya. Ya teman-teman apalagi kalau tidak estetis gitu ya contohnya. Nah, jadi untuk menjadikan sebuah desain itu menjadi desain yang baik adalah kita harus memperhatikan dua aspek tersebut yaitu sifatnya estetik tapi juga berfungsi dengan baik ya. Jadi informasinya juga efektif dan efisien gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan good design. Lalu untuk elemen dan fungsionalitas desain ini menjadi sebuah unit yang kohesif itu ya sebagai sebuah kesatuan itu dianggap sebagai kesatuan yang bagus itu satu adalah pengguna itu harus senang ya dengan desainnya tapi tertarik juga pada kontennya gitu ya. Jadi websitenya asik. Nah, kontennya menarik nih. Nah, dia akan betah-betah gitu ya di situ ya lama-lama di situ. Lalu navigasinya jelas gitu ya, linknya enak, navigasi pindah-pindah gitu. Jadi setiap page-nya ada informasi navigasi yang intuitif sifatnya. Dan kita seperti seolah-olah diarahkan gitu. Nah,
Ketiga, si user ini harus kenal ya halaman sebagai milik situs. Jangan sampai setiap halaman itu berbeda, tidak seragam, temanya ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau gitu ya. Secara blok lagi. Nah, itu kadang-kadang bingung nih. Ini saya masih di halaman ini enggak ya gitu ya. Jangan-jangan saya sudah masuk di situsnya orang nih, tapi kita lupa keluar di situs tersebut gitu. Itu berapa yang menjadikan sebuah unit yang kohesif ya, teman-teman ya. Oke, untuk anatomi sebuah website itu sendiri ya, kalau kita lihat sebuah website itu umumnya adalah kita memiliki kontainer ya. Jadi kalau teman-teman itu lihat ini ya yang warna biru ini, jadi kontainer ya. Jadi frame yang membungkus semua isi website gitu ya. Nah, layoutnya dibagi jadi dua nih kalau kita lihat ya. Nah, ini logonya gitu ya, ada menunya ada ya top menu, ada yang left menu gitu ya. Lalu ada kontennya, ada footernya, dan juga ada white space-nya atau kerangka putih. Itu anatominya untuk umumnya seperti itu ya. Jadi kalau website rata-rata memiliki hal-hal itu gitu. Oke, kita akan juga mempelajari grid theory ya. Jadi kalau di website itu biasanya ada grid teorinya. Apakah dia akan terbagi jadi beberapa layout gitu ya. Misalnya kalau ada dua layout, misalnya kalau kita lihat tuh di sini contohnya, oh di sini sebelah dua layout dengan yang sebelah kanannya adalah right sidebar ya. Nah, menu-menunya ada di sini. Ini yang kita pakai nanti ya di CSS framework. Nah, ini contohnya dari grid layout gitu ya. Jadi kita harus tentukan oh logonya di sini deh. Nah, kita biar 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 terkesan rapi saja, biar presisi kita sudah ada grid layout gitu ya. Kita juga harus menganut konsep keseimbangan ya, ada balance gitu ya. Mau dibagi dua pas gitu ya, simetrik atau asimetrik. Nah, kalau simetrik itu biasanya nggak terlalu ini ya, ada agak berantakan tapi masih bisa dilihat nih. Kalau di sini lebih gede gitu ya, ini lebih kecil dan ini juga bentuknya lebih berantakan ya, nggak kayak tadi yang simetrik itu. Jadi ada unsur keseimbangan walaupun tidak simetrik banget, tapi kalau yang penting terlihat nyaman digunakan gitu. Lalu ada proximity, yaitu sebuah kesatuan gitu ya. Nah, jadi ini contohnya proximity antara header dan kontennya gitu ya. Jadi headernya, kontennya gitu ada kemiripan di sini ya, tapi walaupun ini di sini, tapi di sini gitu ya, tapi masih ada kemiripan. Lalu ada repetition. Nah, kalau teman-teman lihat situs Dribble gitu ya, jadi ada kolom itu yang repeat gitu ya. Nah, jadi ada semacam grup-grup yang memiliki pola yang sama gitu dalam bentuk gridnya. Ada emphasis ya, ada penekanan. Jadi kalau di situs itu kita harus menonjolkan sesuatu ya. Kita akan tekankan informasi apa yang akan dilihat pertama kali gitu ya. Jadi di placement. Misalnya logo kita taruh di atas gitu ya, agar teman-teman oh ini perusahaan Astra gitu ya misalnya. Jadi di place logonya di atas atau di sebelah kanan gitu. Jadi kita tahu bahwa perusahaan ini dari logonya, itu placement. Ada continuances ya. Jadi ada aliran bahwa kalau kita pakai browser untuk melihat sebuah website tuh biasanya walaupun di sini sudah ada konten gitu ya, tapi kita kadang terpengaruh mau ngeklik halaman ini nih ataupun mata kita tuh akan tertuju pada jalur khusus. Ya, jadi kita semacam-macam kayak arahkan gitu ya. Jadi habis lihat kolom A langsung ke kolom B, ke kolom C gitu ya. Contohnya seperti itu. Ada juga isolation ya. Jadi dalam sebuah isolation itu meningkatkan penekanan ya. Jadi kadang ada yang menonjol size-nya lebih besar gitu ya dengan isolasi tersebut. Ternyata gambar makanannya lebih besar dibandingkan teks gambar-gambar yang lain. Oh, kita tahu bahwa ini dia restoran makanan bakso misalnya seperti itu. Lalu juga ada konsep kontras ya, yang paling sederhana adalah biasanya button ya. Kalau kita lihat Twitter lah ya, Twitter itu ada button warna kuning yang menonjol gede gitu ya, warnanya kontras. Yang lainnya warnanya biru, tiba-tiba dia warnanya kuning. Nah, itu contoh kontras.
Nah, contoh ya sederhananya seperti ini yang tadi saya sampaikan yaitu isolation ya. Tadi di sini ada gambar makanan yang lebih besar dibandingkan yang lain gitu ya. Di sini juga ada logo yang lebih besar gitu ya. Ada promotion gitu ya. Di promotion lebih skala dan sebagainya gitu. Itu contoh dari penekanan yang akan ingin ditampilkan pada sebuah website. Lalu untuk bread and butter layout-nya, kita tahu yang umum itu ada yang left column gitu ya, ada right column, ada yang juga three column gitu. Nah, itu umum lah ya untuk layout-layout. Tapi boleh nggak kita pakai ini ya, pakai kolom selain itu? Boleh banget. Nah, contoh makanya muncullah populer-populer tren website-website seperti ini. Seperti navigation less magazine style-nya. Jadi contohnya adalah eh, navigasinya sedikit ya, karena dia pakai konsep koran ya atau surat kabar ya, magazine style. Yang seperti ini sempat trending juga ya tahun-tahun 2015-an. Mungkin ada juga yang ekspansi footer, yaitu footernya banyak banget menunya gitu ya, sampai big footer gitu. Pernah juga ini muncul, ada konsep bare bones minimalism juga pernah muncul, jadi websitenya itu banyak ruang putihnya atau ruang kosongnya dan informasinya hanya ini intinya saja gitu ya, itu sempat populer juga. Ada full screen backgrounds ya, seperti ini, jadi backgroundnya tidak warna tapi gambar itu pernah muncul, mungkin sekarang masih ya, masih untuk full screen background ya. Ada flat design. Nah, ini 2018-2019 muncul desain-desain seperti ini yang bisa diadaptasi di web desainnya. Terus ada video background ya, untuk biasanya untuk perusahaan-perusahaan berbasis gaming itu biasanya banyak nih video dijadikan background. Nah, ini tapi ternyata agak berat ya dalam implementasinya. Ada masonry layout ya, dia ngikutin layoutnya sesuai dengan kontennya ya, di sini sudah diperlihatkan gambarnya. Ada juga parallax effects ya teman-teman ya, ada parallax, jadi kalau kita scroll itu dia gambarnya tetap naik gitu seperti animasi padahal dia hanya konsep parallax gitu ya. Ada resizing ya di sini. Resizing ini maksudnya adalah ukuran ya, ukuran si width-nya. Apakah dia fix ya, apa mau tetap 960 pixel saja gitu atau pakai fluid nih, presentasi. Nah, kalau pakai presentasi itu akan sedikit repot nih karena dia kan acuannya 100%, 80%. Oh, ketika kalau 100% full. Nah, tapi kalau di ini kan 100% dia kalau ke HP dia akan ngikutin lagi gitu ya. Ataupun konsep responsif ya, menyesuaikan layar. Nah, yang tren sekarang adalah yang responsif. Dan untuk screen resolution-nya yang dipakai saat ini kebanyakan adalah yang dia pakai ukuran 1920 kali 180, 1080. Makanya saya biasa ketika membuat sebuah website untuk awalnya, sketch awalnya outputnya adalah 1920 kali 1080 gitu. Untuk warna, nah ini mempengaruhi tampilan desain kita juga ya teman-teman ya. Untuk warna sebenarnya sudah enak banget, kita sudah ada website-website yang memang menyediakan warna seperti Color Hunt gitu ya. Jadi kita tinggal pakai saja satu kesatuan warna paletnya, kita tinggal terapkan saja pada website tersebut gitu ya. Ada tekstur ya, tekstur seperti penggunaan rounded corner ya, kemudian ada rotation, transform gitu ya. Di sini kalau kita lihat ada miring-miring gitu ya, ada ya biar lebih asik gitu ya. Jadi tidak hanya monoton kotak saja gitu, lalu ada shape-nya gitu ya, ada pattern-pattern yang dipakai gitu ya, ada shadow gitu ya, ada pencahayaan yang kita gunakan agar lebih menarik gitu ya, ada juga yang cartoon style gitu, ada juga. Lalu ada konsep minimal sempat muncul ya, jadi web page-nya hanya satu page saja minimal mengeluarkan informasi-informasi secara spesifik. Dan untuk tipografi, sekarang website sudah sangat didukung dengan konsep tipografi, khususnya kita sudah kenal dengan ada juga penyedia seperti Google Font. Jadi tidak hanya Arial saja atau Times New Roman saja ya, ataupun font-font umum lah sederhana yang terinstall di komputer kita. Seperti Verdana gitu ya, ataupun Georgia dan sebagainya. Tapi kita juga bisa pakai Google Font ya untuk tampilan website kita yang lebih baik lagi gitu. Oke ya, dari saya untuk materi
TMJ ini ya, yaitu untuk analisis web design sudah saya sampaikan ya untuk materi ini dan sudah upload PDF-nya di gamifikasi ya teman-teman ya. Jadi nanti silakan ikut saja pada gamifikasi. Nah, ada beberapa step-step, ada 5 step yang harus kalian lakukan ya. Selesaikanlah dengan baik, dapatkanlah poin ya agar kalian bisa naik level dan bisa menjadi mengikuti syarat-syarat ujian UTS dan sebagainya. Oke, jika kalian bingung ataupun ada yang perlu didiskusikan, silakan berikan komentar saja pada gamifikasi, Classroom ataupun pada YouTube ya. Jadi teman-teman silakan uh, ikuti saja ya. Nanti saya upload juga di YouTube ya untuk materi-materi ini. Baik, terima kasih ya teman-teman untuk mata kuliah web design ya pada prodi TMJ hari ini saya selesaikan. Sampai jumpa di perkuliahan minggu depan ya. Terima kasih.